Joy aneh. Otnal berlari menghampiri mereka dengan senyuman sumringah di wajahnya. Dia benar-benar bahagia dengan kenyataan kalau sahabatnya kembali ke Indonesia dan akan tinggal di sana bersama mereka seperti dulu lagi. Wah, akhirnya aku melihat wajah konyol mirip kambing di belakang rumah sakit ini. Haha, kau pulang juga? Haha. Pria itu melonjak kegirangan seperti seorang anak kecil yang bertemu dengan sahabatnya yang lama pergi. Astaga, kau semakin hari semakin aneh saja dasar anak domba, celutuk Joel. Aku merindukanmu bro, kau semakin hebat saja ya. Dan Arnold menatap Joel dari bawah sampai ke atas. Kau semakin tua, haha, celutuk Arnold. Joel menatap kesal pada Arnold. Ketuaan adalah hal yang sensitif bagi pria itu. Kemari kau dasar dokter gila, psikopat, anjay. Kemari kau sialan. Geram Joel yang kini mengejar Arnold yang mengejeknya tua, padahal wajahnya tidak setua yang dikatakan oleh Arnold. Kemari kau, Aniel, kampret, teriak Joel sambil terus mengejar Arnold. Mulai lagi kan? Hai, mereka memang tak bisa disatukan, ucap David sambil geleng-geleng kepala. Kau benar, astaga, apalagi kalau gabung sama si mama gorila bisa mampus kita satu rumah. Ricuh, riuh, ruweh, heboh bersatu menjadi perpaduan paling amburadul. Hadeh. Pasco menepuk kepalanya sendiri membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka sudah tiba di rumah nanti. Mereka masih sama saja ya. Selalu saja heboh, ucap Ara yang menertawakan suaminya dan Arnold. Kau baik-baik saja kan? Dia akan sangat senang dengan berita ini. Aku belum bilang apa-apa pada mereka. Hanya Pasco dan Niel yang kuberitahu, ucap David sambil mengambil alih barang-barang bawaan mereka. Aku baik-baik saja yang sedikit mual. Itu biasa dan aku masih bisa tahan kak, jawab Ara dengan lembut. Apa kau sudah sembuh dari luka masa lalumu? Tanya Pasco to the point. Pasco, kenapa kau menanyakan itu sekarang? Tanya David, dia khawatir Ara akan mengingat kejadian buruk dulu. Ara tersenyum. Terima kasih telah menanyakan hal itu kak, aku sudah sangat baik sekarang. Dia benar-benar membuatku tenang dan nyaman. Dia yang membuatku sampai sejauh ini, ucap Ara sambil menatap suaminya yang masih berlarian mengejar Arnold di tempat itu. Baguslah, aku ada berita baik, ucap David. Arnold akan menikah dan bayimu akan punya teman seusianya. Diana sedang mengandung sudah 2 bulan, ucap David. Wah, benarkah? Ini berita besar. Wah, Kak Niel bisa menikah juga. Apa ada wanita yang mau padanya dan Diana hamil lagi? Wah, ini benar-benar hebat, seru Ara. Tentu ada yang mau pada pria itu. Aku punya feeling kalau gadis itu sama gilanya dengan Arnold. Dia hanya belum menunjukkan seluruh dirinya. Celutuk Pasco. Ya, kau benar Baskom, dia pasti sama gilanya dengan calon suaminya itu. Kau tidak lihat bagaimana dia menatap kedua orang tuanya dan mau nikah saat di rumah mereka waktu itu. Dia hanya lugu di luar, dia belum menemukan jati dirinya. Tatapannya waktu itu benar-benar menunjukkan kalau dia siap menghabisi mereka, celutuk David. Kau benar. Hanya saja apa gunanya kalau hanya menatap seperti itu, dia harus bertindak, balas Pasco. Ara menatap para pria yang malah sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dasar mereka ini yang di sana main kejar-kejaran, yang di sini malah bergosip pria. Hadeh. Ara dan keempat pria heboh dan si kecil Ella akhirnya berangkat dari bandara menuju rumah besar keluarga Park, tempat di mana pertemuan selalu dilakukan. Sepanjang perjalanan keempat pria itu saling bercerita di dalam pan besar yang mereka bawa untuk menjemput Joel, Ara dan Ella. Semuanya heboh, bahkan celutukan-celutukan dari sekecil Ella membuat mereka turut tertawa. Sementara itu di rumah besar keluarga Park, mereka semua sudah bersiap menyambut kedatangan Ara dan Joel. Yang mereka tahu hanya Ara dan Joel yang akan datang. Mereka tidak tahu kabar tentang kehamilan Ara dan Ella yang ikut serta bersama mereka tanpa Bella dan William yang sebenarnya akan segera menyusul ke Indonesia setelah urusan mereka selesai. Joy, aku sudah cantik belum? Make upnya sudah keren belum? Sudah pas atau ada yang kurang? Rambutku gimana? Lipstick? Lash on? Eyelinernya udah pas belum? Gimana? Diana bertanya pada Joy, bahkan sampai membuat wanita itu berjalan mundur karena Diana terus mendesaknya. Sejak tadi dia bertanya tentang hal yang sama pada Joy. Hayu, Kak Diana, kau sudah sangat cantik.
Mau ditambahin apa lagi coba? Dasar kau ini, itu sudah cukup. Sekarang duduk tenang dan habiskan makananmu dan jangan lupa makan vitaminmu. Kau sedang hamil, jangan pecicilan. Ucap Joy sambil menarik Diandra ke kursi dalam ruang santai. Lucunya wanita itu menurut saja dengan apa yang dilakukan Joy padanya. Baiklah kakak ipar yang cantik, aku akan menurut. Aku hanya tidak sabar bertemu Kak Joel dan Kak Ara. Akhirnya kita semua berkumpul lagi, seru Diandra yang mulai menikmati makanannya. Aku juga akan sangat menyenangkan berkumpul kembali bersama mereka. Rumah akan lebih ramai lagi, ucap Joy sambil menyeruput minumannya di samping Diandra. Meski dia tersenyum, namun matanya mengatakan kalau dia sedang bersedih dan tak bersemangat. Diandra menatap Joy, dia merasa Joy sedikit berubah. Joy, panggil Diandra sambil menghentikan makanannya. Ya, ada apa? Apakah butuh sesuatu? Tanya Joy yang langsung sigap. Diandra menggelengkan kepalanya. Ada apa? Diandra bertanya balik pada Joy. Apa ada sesuatu yang mengganggumu? Sepertinya kau sering murung akhir-akhir ini. Apa ada masalah? Kau juga terlihat tidak bersemangat. Apa kau sedang sakit? Diandra menatap wanita itu dengan serius. Joy membalas tatapan Diandra, dia berusaha tersenyum. Gak apa-apa kok, ucapnya sambil memaksa senyumnya. Jangan tersenyum seperti itu, ketus Diandra dengan wajah kesal. Apa ada yang salah dengan senyumku? Tanya Joy. Jika kau tersenyum tapi matamu melengkung ke bawah, kau terlihat menyeramkan seperti Joker saja. Bibirmu senyum tapi matamu menangis, celutuk Diandra. Joy terkejut dengan kata-kata Diandra. Benarkah dia terlihat semuram itu saat ini? Mungkin karena kelelahan, aku tak apa kok. Jawabnya lagi yang berusaha tersenyum lebih baik lagi. Iya, terserah, tapi jangan tersenyum seperti itu ke arahku, kau sangat menyeramkan, ucap Diandra. Joy diam saja, dia lagi-lagi hanya mengangguk dan tersenyum. Sebuah senyuman pura-pura yang bisa disadari oleh si bumil di sampingnya itu. Apa yang terjadi? Kenapa Joy jadi murung akhir-akhir ini? Batin Diandra sambil sesekali melirik Joy yang tiba-tiba menjadi kalem, tidak seperti biasanya. Mom, suara Jacob kecil terdengar mendekati Joy dan Diandra. Joy tampak melamun sehingga dia tidak memperhatikan panggilan putranya. Mommy, panggil Jacob lagi namun tak dihiraukan oleh Joy. Hal ini justru membuat Diandra khawatir. Jacob, panggil lagi Mommy, bisik Diandra. Mommy, panggil Jacob lagi namun tak juga digubris. Ada apa dengan Mommymu nak? Bisik Diandra. Jacob nggak tahu auntie, tapi Mommy kelihatan sedih seperti malam sebelum-sebelumnya, ucap Jacob pelan. Diandra sedikit terkejut, sebenarnya apa yang terjadi pada Joy? Ada apa? Kenapa dia tiba-tiba murung seperti ini? Apakah Pasko tidak memperlakukan Joy dengan baik? Batin Diandra. Kakak ipar, Jacob memanggilmu, ucap Diandra sambil menepuk bahu Joy. Sejak kapan? Aduh maaf, aku melamun. Joy tersentak dan sadar dari lamunannya yang tak kunjung berujung itu. Sejak lebaran monyet, kenapa sih kak? Tanya Diandra heran. Tidak kenapa, ucap Joy sambil menggendong Jacob. Diandra hanya berdeci kesal karena Joy tak terbuka padanya. Dia memilih melanjutkan makanannya daripada harus menunggu penjelasan wanita itu. Perasaan sebelumnya baik-baik saja deh. Aneh, ini benar-benar mencurigakan, batin Diandra.